Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada pertanyaan dari salah satu penggemar jenengan lagi, Mbah, yang senantiasa menyimak setiap video kita. Ada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, tepatnya di Malaysia, Mbah. Yaitu terkait dengan ilmu Jawa atau ilmu peninggalan leluhur, Mbah. Kenapa sih, Mbah, ilmu-ilmu peninggalan leluhur itu untuk menggapainya harus dengan loro lopo atau dengan kesengsaraan lakunya, Mbah? Ya, terima kasih. Karena semua keberhasilan, semua kesuksesan ataupun kejayaan tentu diraih dengan tidak mudah. Okay. Apapun bentuknya. Sehingga nenek moyang kita untuk meraih kesuksesan dengan tata cara yang sangat dasar sekali, tata cara yang sangat sengsara sekali. Banyak tokoh-tokoh sejarah nenek moyang kita di zaman era kerajaan, misalkan tokoh dari Agni Dharma, yang mana mereka juga mencari ilmu yang sangat perjalanan yang sangat lama sekali. Bahkan kita tahu bahwa Agni Dharma juga memiliki ilmu yang tidak bisa diikuti oleh orang, yang dinamakan Aji Gineng. Aji Gineng adalah ilmu yang mana mereka mempelajari dengan bahasa-bahasa hewan atau bahasa-bahasa bangsa jin. Begitu pula bahwa Nabi kita, Nabi Sulaiman, juga memiliki ilmu yang bisa membaca karakter dan bisa bahasa hewan. Sehingga tentu Nabi Sulaiman pun juga meraih dengan kesulitan, ataupun Agni Dharma juga demikian. Sehingga rata-rata nenek moyang kita memiliki kelebihan itu diraih dengan kesengsaraan, baik pertapa, atau puasa, atau topo laku, topo ngalong, topo sudruk, topo pendem, topo kambang, dan sebagainya. Banyak sekali tata cara yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk menggapai kesuksesan dalam meraih ilmu kejayaan. Tentu di zaman sekarang ditimbang-timbang dengan zaman dulu memang lebih susah sekali menjalankan ilmu atau meraih ilmu di masa dulu. Hingga kita tahu bahwa apa yang diajarkan nenek moyang, menelusuri dengan perjalanan nenek moyang, kita tentu kedidiran dan kita tidak mampu mempelajari atau meniru tata cara nenek moyang kita. Bahkan di zaman sekarang pun kalau kita berpuasa, misalkan satu hari saja kita sudah lemas, apalagi nenek moyang kita berpuasa atau identik dengan ilmu-ilmu Jawa, tentu mencapai kesuksesan dengan pertapa brata atau yoga brata, yang mana lakunya yang sangat melelahkan dan sangat menyengsarakan. Sehingga kita berpikir di zaman sekarang apabila menirukan dengan tata cara nenek moyang kita, tentu kita juga tidak akan mampu karena semangatnya, zamannya sudah berbeda, situasinya juga berbeda, manusianya juga berbeda. Sehingga kita tidak perlu untuk menirukan 100% daripada perjalanan nenek moyang kita. Setidak-tidaknya kita memetik atau mengambil berapa persentasenya kita sudah baik, Mbak. Di zaman sekarang banyak orang yang enggan untuk menjalankan hal tersebut. Di zaman sekarang lebih baik untuk menjalankan ilmu-ilmu agama kita yang tidak bertele-tele. Namun juga ada segelintir orang atau beberapa orang atau berpuluh-puluh, beratus-ratus bahkan yang masih menapak tilas perjalanan nenek moyang kita. Sekitar tahun 1990 saja saya pada saat ke Alas Purwo, ternyata juga banyak sekali orang yang bertapa di sana, yang berprihatin di sana, bahkan dari luar pulau atau luar provinsi, yang mana mereka kadang-kadang kita ketahui mereka hanya berjalan kaki. Ya, kalau bis juga banyak, memang mereka diniati untuk menjalankan tirakat berjalan kaki, Mbak. Hingga kita tidak tahu kenapa mereka senang menebus atau membeli tata cara untuk mengambil ilmu dengan cara-cara yang sengsara. Ya mungkin ada kata-kata apinya di depan maka di belakangnya airnya. Hingga apabila kita akan mendapatkan kesengsaraan, maka di belakang layar di tempo hari kita akan mendapatkan kejayaan atau kesuksesan atau kedamaian. Apabila senangnya dulu, maka kita akan berakhir susah. Hingga mungkin dengan kata-kata itu, nenek moyang kita lebih baik untuk sengsara dulu, biar nanti akan memetik hasilnya atau memetik panennya, seperti itu. Kita pun juga pernah diberikan sebuah wacana, yaitu kepada guru kami, yaitu guru saya memberikan salah satu contoh. Saya pun juga bertanya, Mbak, kenapa ilmu yang aneh atau ilmu yang dasar, ilmu yang memiliki kekuatan yang sangat aneh sekali, ilmu yang memiliki kesaktian yang kelas tinggi selalu diperoleh dengan tata cara prihatin yang tingkat tinggi. Yang saya pertanyakan adalah ilmu Jawa, teman-temanku. Guru saya menjawab bahwa semua kesuksesan tidak akan dibeli dengan murah, semua kejayaan tidak mudah digapai. Tentu misalkan ada orang kaya saja, mereka juga berangsur-angsur
dari kecil atau dari nol mereka menjadi kaya, mereka juga tidak gampang, mudah saja untuk mencari. Tentu saja mereka juga menggapai dengan bersusah payah. Kita kembali kepada yang saya pertanyakan kepada guru saya, kenapa ilmu-ilmu yang dasar selalu disertai dengan laku-laku yang menjengkelkan atau laku-laku yang menyengsarakan. Seperti halnya guru memberikan pekerjaan kepada muridnya agar tidak berhasil, agar sengsara, agar gagal. Kadang kita juga bisa memikirkan apakah guru memberikan tata cara yang sengsara agar siswanya itu tidak seperti gurunya. Artinya kalau guru memberikan tirakat yang sangat besar, tirakat yang sangat sengsara, apakah kira-kira guru itu ketakutan kesaingan ilmunya? Atau guru itu memberikan ilmunya dengan tata cara yang sangat sengsara agar ilmunya tidak diberikan kepada muridnya? Saya pun juga sejenak untuk berpikir ke arah ke situ, karena betapa misalkan kita pernah bertanya pada guru saya, misalkan Haji Brojo Musti, saya bertanya kepada guru saya, guru, bagaimana kalau saya mempelajari dengan ilmu Brojo Musti? Saya punya salah satu guru atau teman juga yang mereka memiliki ajian Brojo Musti, yang mana mereka sangat ditakuti orang, disegani orang. Sehingga saya juga bertanya, rencana saya kalau saya mampu saya juga akan mempelajari ilmu itu. Yang ternyata tirakatnya sangat susah sekali. Guru saya hanya memberikan andaan, apakah kamu kuat? Bahasanya tidak makan selama memasang pisang raja. Jadi kita mengambil satu tundun pisang raja yang belum matang, kemudian diletakkan di lantai atau disandarkan ke gedek atau disandarkan ke tembok atau ke dinding, dan kita juga duduk di sebelahnya. Kita menanti hingga pisang raja itu matang semua. Kita bayangkan pisang raja yang belum matang atau belum suluh, agar kita menanti hingga semua matang. Pada saat itu kita tidak makan dan tidak minum, teman-temanku. Itu cukup berapa hari? Kira-kira 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Sehingga pada saat itu mengkosongkan perut sambil membaca mantra dan amalan. Sehingga amalan Brojo Musti itu dibaca berdampingan dengan pisang raja hingga nanti mantra itu hafal, hingga nanti mantra itu mancap ke dalam benak kita, ke hati kita. Dan mantra itu akan membubui dengan hal-hal yang gaib. Itu bisa saya di tahun 1988-1989. Hingga ada seseorang yang mereka bertengkar di sebuah tempat lokalisasi, mereka memamerkan, yaitu tangannya dihantamkan tubuh 45, itu tubuhnya hancur, teman-teman. Sehingga saya mencari orang itu, setelah ketemu saya ingin berguru dengan ilmu Brojo Musti itu. Ternyata setelah saya bertanya caranya seperti itu, saya mengurungkan diri karena saya yakin saya pun juga tidak kuat, karena betapa susahnya kita berpuasa tidak makan tidak minum selama pisang raja itu belum matang. Sehingga ternyata seperti itu ilmu-ilmu Jawa kuno, yang mana bahkan dinyatakan orang-orang dulu itu memang sakti-sakti sekali. Kalau kita bayangkan di era sekarang, kita tidak percaya masa orang dulu itu sakti-sakti. Jelas kita tidak percaya. Karena nggak tahu. Karena tidak tahu kejadiannya, gitu. Bagi mereka-mereka yang tidak percaya, karena mereka-mereka tidak peduli kepada ilmu-ilmu seperti itu. Ya, kami apabila ada hal-hal yang aneh, pasti saya cari. Guru sana ke begini, guru sana ke begitu, guru sana ke begini. Saya cari, teman-temanku. Tapi lama-lama saya simpulkan bahwa kita tidak perlu bertele-tele untuk mengajar kesaktian, karena biasanya apabila orang sakti itu biasanya suka pamer, orang sakti bisa menonjolkan diri, dan orang sakti banyak musuhnya. Karena akan dites orang. Orang sakti dijajal orang, orang sakti dites orang, sehingga tidak ada habis-habisnya untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Sehingga kami menyimpulkan bahwa ilmu yang saya gapai sesuai dengan musyawarah dari keluarga saya, bapak saya sendiri juga menyarankan lebih baik kita untuk bersekolah mempelajari dengan ilmu kepangeran, atau ilmu ketakwaan, atau ilmu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hampir rata-rata saja ilmu yang saya raih ada ilmu kepangeranan, ilmu maksudi marang dunungi Gusti. Makanya kita apabila pementasan wayang dimintai cerita-cerita kisah wayang dengan sangat paran, tolakan Brahmono itu kita senang, karena kita memang senang sekali untuk mempelajari hal-hal tersebut. Kita kembali kepada cerita lagi. Kita pun juga pernah bertanya pada guru yang lain. Kenapa guru ilmu Jawa itu sulit dipelajari? Sebenarnya sulit bagi orang-orang yang tidak minat. Itu ada guru yang bilang begitu. Sulit itu bagi orang yang tidak minat atau orang yang tidak niat. Apabila mereka niat, tidak ada mencari ilmu yang sulit. Itu ada guru yang lain.